Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam dialog khusus tentang rumah aman gempa. Silakan Pak Farudin menanggapi pertanyaan dari Pak Tukijan tadi, masih seputar bantuan ya. Ya, Pak Tukijan, kalau memang sudah ada pokmasnya dan juga sudah membuatkan rencana anggaran biayanya, pasti dana itu akan turun. Tapi kalau belum ada pokmasnya, belum ada mengusulkan atau belum menandatangani RAB-nya, mungkin di tahap 2. Kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas kalau sudah masuk di dalam pokmas dan sudah mengajukan anggaran biayanya itu ke kami, dan rata-rata memang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman sudah seluruhnya, dan sudah seluruhnya diproses, tinggal menunggu dananya sampai final. Sampai sekarang sudah 85% tuh. Pariaman mungkin sudah paling cepat itu. Berarti memang tinggal realisasinya ya Pak. Yang penting Pak Tukijan tadi sudah pernah menandatangani rencana anggaran yang diajukan. Oh, jadi semua anggota Pokmas itu menandatangan? Iya, jadi melalui ketuanya saja. Jadi masing-masing itu membuat, wah saya rumahnya rusak ini, saya mau ini dulu deh, kamar ini dulu yang saya gunakan biar ya, jadi ada dari mereka sendiri. Jadi kan tujuan kita ini kan membangun rumah dengan pola pemberdayaan. Artinya dari masyarakat sendiri merencanakan, masyarakat sendiri yang melaksanakan, masyarakat sendiri yang mengawasi. Sehingga rencana perbaikannya itu kita kan cuma mengarahkan, kalau mau perbaiki ini, oh teknisnya begitu ini. Kalau seperti Pak Ucan katakan, oh Pak saya maunya 2 kamar jadi aja dulu, dan nggak usah seluruhnya lah, yang penting bisa layak huni. Oh nanti kolomnya dibuat seperti ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Itu diarahkan oleh fasilitas kita. Jadi mereka memang semuanya merencanakan sendiri itu, dan kami tampung, kita lihat itu cocok nggak dengan anggarannya. Oke, kalau Ibu yang pertama tadi berarti belum ada pokmasnya ya Pak? Kalau belum ada pokmasnya, mau dibikin yang mana, mau yang mana yang diperbaiki. Kalau yang Ibu tadi itu Bu, insya Allah tahap 2. Oke. Insya Allah tahap 2 itu. Jadi dana pemerintah itu terbatas. Yang pertama itu mungkin 7.000 rumah. Nah, tahap kedua mungkin 140.000. Nah, sisanya di tahap ketiga. Jadi mungkin ada dibutuhkan kesabaran masyarakat juga bagi yang belum dapat. Nah, karena mungkin dari pemerintah juga bertahap juga keluar dananya. Masih jadi bersabar untuk dalam kondisi darurat dulu Pak ya. Mungkin karena kita ya tergantung situasi pemerintahnya. Ya, tapi mungkin begini juga masyarakat agar tidak hanya menunggu bantuan aja gitu ya. Karena tadi seperti Pak Fauzan bilang di awal itu masih bisa memanfaatkan material yang sebelumnya gitu kan. Saya masih penasaran dengan audit tadi Pak Fauzan. Nah, sehubungan dengan telah dibukanya beberapa public space itu sejauh ini Bapak bagaimana mengetahuinya, apa sudah ada? Jadi gini Bu, kita punya pengalaman buruk saat itu dengan Pak Teddy Bun, pakar bangunan tahan gempa Indonesia. Pada saat itu kita akan melihat suatu bangunan publik, karena bangunan publik itu akan dipakai oleh satu asosiasi yang akan menyelenggarakan seminar di tempat tersebut. Gitu. Dan kita ditolak untuk masuk gitu, dengan alasan ini lagi dikerjakan dan orang tidak boleh lihat. Dan kita memang melihat itu strukturnya rusak. Gitu. Kita dapat fotonya. Nah, dan itu dia perbaiki sendiri dengan metode yang menurut kita belum cocok ya? Tidak sesuai gitu. Cocok. Nah, pada saat itu kita langsung sampaikan ke pemerintah, itu memang harus diaudit gitu. Nah, dari beberapa yang bangunan publik yang sudah dibuka, itu memang kita pernah melakukan survei di situ, memang ada strukturnya rusak. Jadi ada yang memang baloknya itu udah retak-retak dan melendut. Istilahnya melendut ya, meliung gitu. Melengkung gitu ya. Baloknya itu dan retak di tengah, itu namanya retak akibat bending. Berarti itu bisa sangat membahayakan. Nah, itu kalau seandainya tidak diperbaiki dan tidak diperkuat, makin lama akan melendut Bu, karena beban yang diterima terus-terusan segitu. Jangka panjang itu akan membahayakan gitu. Nah, tidak ada gempa pun mungkin dia akan rubuh sendiri. Karena dia akan ditekan terus dari atas gitu. Nah, kalau itu tidak diantisipasi dan hanya diberikan, biasanya untuk simpelnya mereka akan menginjeksi Bu. Ditutup aja, diinjeksi, kelihatan rapi lagi. Karena tertutup plafon tidak terlihat Bu. Dari luarnya saja. Dari luarnya saja gitu. Nah, itu sangat berbahaya kalau tidak diaudit. Jadi sebelum fasilitas publik yang rusak itu dibuka, itu kita sangat merekomendasikan itu harus diaudit oleh tim independen. Bisa itu kerjasama antara PU dengan perguruan tinggi atau dibentuk tim khusus. Itu kita serahkan ke pemerintah. Sehingga dinyatakan bangunan publik ini aman untuk dikunjungi oleh masyarakat. Itu inti yang paling ini. Ini untuk hal-hal seperti itu kan mestinya ada enforcement ya Pak untuk itu gitu. Nah, dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk itu siapa Pak? Ya semua kita, tapi untuk itulah pemerintah sekarang, tapi bagaimana
pihak pengelola bisa mematuhi ini Ya, jaminannya? justru itu pemerintah provinsi akan mempercepat mengenai perda bangunan gedung ini. Jadi nanti di perda itu mungkin apa yang disampaikan Pak Fauzan itu bisa tercover. Sejauh ini ya sudah, kita sudah mau perda sudah di mana? sudah dibuatkan konsep-konsepnya, tinggal mungkin secepatnya nanti Pembahasan diajukan. kan lama tuh Pak biasanya Pak. Iya, tapi mungkin untuk hal-hal ini mungkin ada skala prioritas Iya, dari soalnya seluruhnya. ini mendesak sekali, ini saja Betul. sudah dibuka lagi kan, sudah Betul, banyak. terutama yang kita lihat kan sudah mulai aktif ya. Iya. Nah itu memang agak kita curiga tidak, cuman barangkali perlulah dilakukan. Antisipasi untuk gitu ya. memastikan bahwasanya itu aman gempa dan masyarakat juga Masyarakat tenang. juga aman gitu ya. Sama dengan beberapa bangunan yang kita cek, kita hitung, dan mereka minta jaminan pada tamunya supaya aman. Mereka minta ditempel ini layak huni setelah dicek secara independen. Ada dengan legal perhitungan aspek. ini. Ya, kira-kira Masyarakat seperti tenang. itu. Iya. Ya, jadi nanti bangunan publik itu dibuka, bangun ini telah dicek aman. Aman ya. Strukturnya terhadap gempa. Iya. Aman ini definisinya begitu ada gempa dia nggak runtuh. Itu yang paling penting. Bu. Tidak menimpa. Tidak Iya. menimpa. datang Kalau gitu. rusak retak-retak dinding itu biasa. Jadi ada kesempatan publik atau masyarakat tuh untuk menyelamatkan diri keluar. Akses itu juga ya. Nah iya. itu gimana Pak? Bisa aja. Ya itu jadi nanti di dalam perdanya itu diatur semuanya itu, sehingga semua apa yang kita sampaikan tadi itu bisa tercover seluruhnya itu untuk mengantisipasi itu. Nah, nanti tentu harus dipatuhi oleh seluruhnya, termasuk dari pemerintah kabupaten kota dan juga swasta ya, masyarakat juga begitu. Kita percepat aja nanti. Nah untuk yang seperti itu sepanjang pengamatan Pak Fauzan yang ada, fasilitas-fasilitas publik kita ini sudah dilengkapi belum dengan akses penyelamatan diri seperti itu Pak? Dari Barangkali juga beberapa bangunan hotel publik atau yang apa ada gitu ya? itu masih kurang Bu. Jadi biasanya untuk suatu bangunan publik itu emergency exitnya itu harus banyak. Iya. Jadi di setiap sisi bangunan itu biasanya harus ada. Apalagi daerah kita Ya, seperti terus ini ya. alarmnya juga harus aktif, pemadam kebakaran. Jadi ada beberapa standar yang harus dipenuhi untuk bangunan publik, Sebenarnya untuk fasilitas. Harus dilakukan uji coba dulu terhadap Ya, itu ya. betul. Tidak boleh langsung dibuka, Bu. Jadi uji coba dulu. Oh iya ada masa uji coba Betul. biasanya seperti coba. itu ya. Kalau sekarang kan kondisinya langsung dibuka Langsung buka, gitu. masyarakat Nah, ramai datang. datang. Iya. Baru taraf memperbaiki, tapi belum taraf mengantisipasi. Nah itu kira-kira. Sebentar Pak, kita terima telepon. Halo. Halo, Ya, dari siapa Pak? Pak Edi, si Edi, Teddy, ya tunggu hitam. ditunggu hitam. Silakan Pak. Halo? Iya silakan Pak Teddy. Halo, Iya Bapak mau bertanya atau memberikan masukan? bertanya, Iya silakan Pak. ini masalah batu gempa ya, energi gempa. Ya. Iya, kami dari tunggu hitam, itu telah membentukkan Pokmas. Iya, ternyata kami di kelurahan kami belum ada informasi bagaimana masalah bantuan, apakah pada dapat masyarakat atau bagaimana. Ya, itu aja, belum ada informasi masalah Pokmas itu. Apakah ada bantuan dari kelurahan itu, dari lurah belum ada informasi. Apakah itu yang kami tanyakan? Ya. Ini ketua kelompok Pokmas Tunggu Hitam. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy, Ketua Kelompok Masyarakat Tunggul Hitam. Pak Farudin. Iya. Informasinya memang berjenjang biasanya Pak ya? Informasi tentang Realisasi bantuan ini. oh enggak, jadi gini, Atau Pokmasnya yang harus proaktif menanyakan sendiri atau bagaimana? itu satu. Yang kedua, dia akan diberitahu melalui fasilitatornya itu. Oh, Fasilitatornya akan memberitahu ditanya itu, apa ya. dia sudah punya. Mungkin begini, saya melihat seperti dana sudah cair, terus mau startnya itu gimana itu? Mau startnya itu, apa ada ini? Karena mungkin ada sedikit berbeda dengan bantuan yang lain, kan ada polanya seperti itu juga. Tapi mungkin mulai startnya itu yang mungkin agak ini. Tapi yang jelas kalau dana Pokmas sudah ada seperti kan dikatakan tadi ada anggaran biayanya, itu pasti sudah ditransfer itu. Kalau sudah ditransfer ya mungkin ketua Pokmas menghimpun lagi lah anggotanya lagi, dan juga fasilitator nanti akan memberitahu. Jadi nggak ada informasi berjenjang seperti itu. Oke, berarti melalui fasilitator aja ya? Melalui fasilitator Satu ya. Pokmas, satu fasilitator Pak? Jadi satu tim fasilitator itu terdiri dari 2 orang, satu teknis, satu non teknis, menangani 2 Pokmas. Oke. Atau dua fasilitator 50 rumah.